Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penyakit gangguan jantung bawaan yang beranggotakan Sofia Rahmasyah Fitri, Siti Fatimah, Aziz Sulaiman, Qurratul Uyun, Dede Rizky Ramadhani. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penyakit gangguan jantung bawaan. Pengertian penyakit jantung bawaan adalah kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Kelainan ini merupakan kelainan formasi dari jantung atau pembuluh darah besar dekat jantung. Penyakit ini merupakan penyakit jantung bawaan yang kompleks dan banyak ditemukan pada bayi dan anak. Etiologi penyakit jantung bawaan. Faktor prenatal. Yang pertama yaitu ibu menderita penyakit infeksi rubella. Kemudian yang kedua, ibu seorang alkoholisme, peminum obat, penenang, atau jamu. Yang ketiga, umur ibu lebih dari 40 tahun. Kemudian yang keempat, ibu menderita diabetes mellitus yang memerlukan insulin. Yang pertama, anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. Yang kedua, ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan. Yang ketiga, kelainan kromosom seperti sindrom Down. Yang keempat, lahir dengan kelainan bawaan yang lainnya. Klasifikasi penyakit jantung bawaan. Yang pertama, ventricular septal defect. Yang kedua, patent ductus arteriosus atau PDA. Yang ketiga, pulmonary valve stenosis. Yang keempat, atrial septal defect. Yang kelima, tetralogy of Fallot atau TOF. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi pada penyakit jantung bawaan. Yang pertama, ventricular septal defect atau sekat bilik jantung berlubang. Merupakan kelainan jantung yaitu berupa lubang sekat antara bilik jantung yang menyebabkan adanya kebocoran aliran darah. Kelainan ini akan membuat sebagian darah yang mengandung oksigen kembali ke paru-paru. Patent ductus arteriosus atau PDA. Ductus arteriosus merupakan pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonal dengan aorta distal dari arteri subclavicular yang mengalami penutupan setelah bayi dilahirkan. Selanjutnya yaitu pulmonary valve stenosis atau penyempitan katup paru PVS. Fungsi dari katup paru yaitu untuk mengatur aliran darah rendah oksigen dari bilik kanan jantung ke paru-paru. Dengan adanya penyempitan bilik kanan, jantung bagian kanan bekerja ekstra untuk memompa darah, sehingga semakin besar atau hipertrofi. Selanjutnya ada arterial septal defect atau sekat serambi jantung berlubang ASD. Adanya lubang di antara dua sisi serambi jantung atau terdapat bagian antara atrium kanan dengan atrium kiri yang tidak tertutup dinding sekat. Tetralogy of Fallot atau TOF, sebuah komplikasi kelainan jantung bawaan yang khas melibatkan 4 kondisi, yaitu lubang pada sekat bilik VSD, pembekakan bilik kanan jantung atau hipertrofi, penyempitan katup atau stenosis pulmonari PVS, serta akar aorta berada tepat di atas lubang VCD. Tanda gejala penyakit jantung bawaan. 1. Tampak semburat kebiruan atau kehitaman pada bibir, kulit, atau jari-jari. Tampak kelelahan dan kesulitan bernafas, terutama ketika disusui, kemudian memiliki berat badan rendah, kemudian pertumbuhan terhambat, kemudian terjadi pembengkakan pada tungkai perut atau area sekitar mata, kemudian mengalami infeksi paru-paru yang berulang. Setelah itu, sering keringat dingin. Tanda gejala penyakit jantung bawaan. Gejala pada masa kanak-kanak, yaitu detak jantung tidak beraturan aritmia, pusing dan sering merasa kelelahan, terutama saat berolahraga. Kemudian kesulitan bernafas atau nafas terengah-engah. Kemudian terjadi pembengkakan di kaki, pergelangan kaki atau tangan. Kemudian kulit tampak kebiruan atau cyanosis. Setelah itu mudah pingsan atau kehilangan kesadaran. Pemeriksaan diagnostik pada PJB. 1. Di radiologi, foto rongsen dada hampir selalu terdapat kardiomegali. 2. Elektrokardiografi menunjukkan adanya gangguan
kontraksi pada ventrikel kanan dengan aksis QRS bidang frontal lebih dari 90 derajat. 3. Pemeriksaan dengan Doppler berwarna digunakan untuk mengevaluasi aliran darah dan arahnya. 4. Ekokardiografi bervariasi sesuai tingkat keparahan. Pada PDA kecil tidak ada abnormalitas hipertrofi ventrikel kiri pada PDA yang lebih besar sangat menentukan dalam diagnosis anatomik. 5. Kateterisasi jantung untuk menentukan resistensi vaskuler paru. Daftar pustaka. Ini daftar pustaka dari penjelasan tadi. Berikut tadi dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.